Mari kita deklarasikan nama Yahweh dengan pujian Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baru Senkevot Malkuto Leolam Waed. Dengan tidak jemu-jemunya kami terus mendeklarasikan Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Oleh karena itulah maka kami memuji dan meninggikan nama Bapa Yahweh. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat akal budi kepada semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka dapat memahami kebenaran firman, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya firman yang kami dengar akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan dan kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman-Mu saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Yesus bukan Allah. Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus bukan Allah, banyak pendeta-pendeta yang ngamuk, ngawur saja katanya. Tentu saja saya tidak ngawur, saya menyampaikan berdasarkan data. Dan pada saat ini ketika saya menyampaikan firman, saya bertumpu kepada satu video. Kita akan dengar ada seorang ustadz, namanya Ustadz Zuma dari Makassar kalau saya tidak salah. Beliau menyampaikan video, silahkan saudara nanti dengar videonya dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya, silakan. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Gak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya.
Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, Bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Ngomong apa Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kitab itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh lembaga lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua, bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Bagaimana saudara-saudara? Saudara dengar suara yang ada di belakangnya? Itu kira-kira suaranya siapa, saudara-saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma. Ya. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Ustadz Zuma itu di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1 di dalam kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ini dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian dari pasal 1 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Dan satu lagi di dalam kitab Matius 16 ayat yang ke-16 yang mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang dibahas oleh Ustadz Zuma. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kitab suci kita di dalam kitab berbahasa Ibrani. Di dalam Yohanan 1 ayat yang ke-1, di sana bacanya dari kanan ke kiri, ya. Ini kalau dibaca Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Ada Allahnya tidak, saudara? Ada Allahnya tidak? Tidak ada. Nah, kalau itu terjemahannya yang benar adalah pada mulanya ada firman itu. Beresit itu pada mulanya, haya ada, hadafar, dafar itu. Dafar itu adalah firman yang hidup. Jadi bukan sekedar firman, tetapi firman yang hidup. Siapa firman yang hidup itu? Yeshua HaMashiach.
Jadi terjemahannya, pada mulanya ada firman itu atau dafar itu, dan firman itu atau dafar itu bersama Elohim, dan firman itu atau dafar itu Elohim. Jadi kesimpulannya, firman itu atau dafar itu adalah Yeshua, dan Yeshua itu Elohim, saudara-saudara. Kemudian Yohanan 1 ayat 14, ini bunyinya ya, Wahadafar lafaz basar wa yiskon betokenu wa et kavodo rainu kikfot ben yakit la aviv male keset wa emet. Ini kalau diterjemahkan kata per kata, tetapi terjemahan yang sudah saya jadikan kalimat bunyinya, dan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang sama seperti yang diberikan dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menurut Yohanan 1 ayat yang ke-14, firman, yaitu firman yang hidup, adalah Yeshua menjadi daging, yaitu seperti manusia. Kalau seperti manusia berarti Yeshua itu bukan manusia, hanya seperti wujudnya saja seperti manusia, tetapi dia adalah firman yang hidup itu. Dan firman yang hidup itu siapa tadi? Elohim. Elohim itu hanya satu, yaitu Yahweh. Kalau ayat ini sama dengan ayat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, tidak ada Allahnya. Yang ada adalah di dalam Matius 16 ayat 16. Wayaan Simon Petrus, wayomar atahu Hamasya ben Elohim Chayim. Ini kalau diterjemahkan kata per kata, dan dia menjawab Simon Petrus, dan dia berkata, engkau dia Mesias putra Elohim hidup. Kalau diterjemahkan dalam bentuk kalimat, dan Simon Petrus atau Kepa menjawab, engkaulah Mesias atau Hamasya putra Elohim yang hidup. Ada Allahnya tidak, saudara-saudara? Tidak ada. Jadi kalau umat Kristen itu, tadi Ustadz Zuma katakan pede atau percaya diri dengan kitabnya. Kalau menurut saya ini bukan kasus percaya diri atau tidak percaya diri, tetapi adalah karena berdasarkan untuk penginjilan, ya, kontekstual. Ada orang mengatakan begini, Pak Yakub menyalahkan kontekstual, tidak? Saya katakan tidak. Tetapi itu 20 tahun ke belakang sono. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana, ya. Jadi kontekstual saya setuju, tapi 20 tahun ke belakang sono. Sekarang orang sudah pinter. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, dan umat Kristennya tidak mau belajar. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang pandai, tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh, diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter, mengatakan bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah paling benar. Bahkan ada pendeta di Semarang yang mengatakan bahwa saya pedomannya cukup dengan LAI, tapi ajarannya ngawur bondrol, tidak karuan, saudara-saudara. Ya,
tidak bisa berteologia dengan baik. Kalau menurut saya ini memalukan sekali. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik Yesus bukan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, nama Yesus itu dari mana? Nah, saudara-saudara, ini adalah huruf Yunani. Bunyinya Yesus Kristus. Di Indonesia jadi Yesus Kristus. Hurufnya seperti ini. Kenapa huruf Yunani jadi Yesus Kristus? Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHW. Sama seperti huruf Arab tidak mengenal vokal E. Sehingga di dalam kitab suci berbahasa Arab tidak ada nama Yahweh. Adanya Yahwah. Ya, hurufnya seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan menggunakan Yesus Kristus itu salah, logikanya nama pribadi Yahweh yang di dalam kitab berbahasa Arab Yahwah juga salah. Kenapa? Karena tidak ada hurufnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, Yahwah bagi orang Arab betul atau salah? Halo? Betul. Artinya kalau ada yang menggunakan Yesus betul atau tidak? Betul. Tapi masih koma. Ya, masih koma. Nah, nama Yesus dari mana? Di dalam kitab Matius atau Matius 1 ayat 21 dikatakan dari Indonesian Literal Translation ya. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara menyebut nama Yesus kok kayaknya takut-takut sih. Sudah tidak terbiasa. Tapi kalau ini bunyinya apa? Ya gitu dong. Kadang orang itu aneh ya. Dikatakan begini, sekarang saya sudah tidak menyebut nama A lagi. Nah, bagi orang yang ngerti, tahu A itu artinya apa? Allah. Nah, tapi kalau membaca kitab suci, Dagon, Baal, Molok, kenapa tidak menyebut D saja, M saja? Betul enggak? Yang tidak boleh itu untuk mengagungkan dan memuliakan serta menyanjung tinggi. Kalau untuk menerangkan tidak ada masalah, saudara-saudara. Karena itu belajar teologi dengan baik. Jangan mendengarkan orang yang di luar sono. Terkadang saya melihat jemaat di tempat ini masih ada yang berkiblatnya bukan kepada pengajaran kita sendiri, tapi berkiblatnya kepada ajaran lain. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Kenapa di sini menggunakan kata Yesus? Karena Indonesian Literal Translation itu kitab terjemahan dari J.P. Green. J.P. Green itu adalah kitab suci yang dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia. Perjanjian lamanya menggunakan bahasa Ibrani, perjanjian barunya menggunakan bahasa Yunani. Sehingga pakai Yesus, karena tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus itu dari bahasa Yunani hurufnya seperti tadi. Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHW. Sama seperti orang Arab menyebut nama Yahwah. Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Sama seperti orang Tionghoa di Indonesia yang asli datang dari negara China tidak bisa mengatakan pergi. Ngomongnya apa?
pelgi atau pigi. Salah enggak saudara? Kalau saudara katakan salah itu lidahnya suruh motong supaya bisa bunyi pergi, ya enggak bisa. Ya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana jika ditinjau dari bahasa? Ini huruf Ibrani Yod, Samek, Waw, Samek. Ini kalau dibaca bunyinya apa? Ini kalau dibaca bunyinya apa? Yesus. Ye itu artinya dia maskulin, sus itu artinya kuda. Jadi Yesus itu artinya kuda jantan. Pertanyaan saya, berdasarkan bahasa itu seperti tadi, betul atau salah? Lu bingung ini. Kalau menurut bahasa yang ditulis Yod Samek, Waw Samek, Y-nya itu artinya dia maskulin atau laki-laki, dan Samek, Waw Samek yang dibaca sus itu artinya kuda, berarti Yesus adalah kuda jantan. Betul menurut bahasa. Nah, ini artinya kalau menurut saya, orang yang mengatakan bahwa Yesus itu kuda jantan itu artinya membahasakan nama diri menjadi bahasa. Yang jadi masalahnya nama beda dengan bahasa, dan rangkaian huruf Yod, Samek, Waw Samek yang dibaca Yesus yang merujuk pada nama diri Sang Juru Selamat di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada. Sampai di sini bisa dipahami saudara-saudara? Karena itu radio kita masih menyebut menggunakan nama Yesus. Lagu-lagunya kan begitu. Kalau penyiarnya kan sudah tidak. Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan sampai ke sana. Lanjut. Yesus juga bukan Isa, karena kitab suci Kristen menulis Yesus itu Yeshua. Itu nama Yesua versi Arabic Bible. Di dalam kitab suci berbahasa Arab itu Yeshua. Hurufnya seperti ini. Kalau Isa itu hurufnya seperti ini. Itu dianggap nama Yeshua versi Al-Quran. Tetapi nama Isa tidak pernah ada di dalam kitab suci umat Kristen. Dan saya sudah mengajarkan bahwa Isa dengan Yeshua itu beda. Tempat lahirnya beda, kematiannya beda, silsilahnya berbeda, terus apalagi ajarannya berbeda, ya. Yesus atau Yeshua itu tidak ada afiliasinya dengan Allah atau Allah, sedangkan Isa itu afiliasinya kepada Allah atau Allah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan footnote di kitab Pesita atau Aramaic Bible? Ini kitab saya, saudara bisa melihat kalau mau lihat wujud kitabnya. Jadi semua yang saya tayangkan itu bukan abal-abal tapi ada wujudnya. Saudara bisa lihat di kantor saya. Ini bukunya, kitabnya ada. Nah, Aramaic English Bible itu ada footnote-nya di sini. Ini kalau dibaca bunyinya the Hebrew name Jesus dalam kurung Jesus was coined within a culture where Zeus is the chief deity. The name Jesus contributes to the polytheistic values that breaks Hamashiach away from his Torah-based identity. Ini kalau diterjemahkan begini bunyinya. Nama hibrid atau gabungan dua kata, Jesus
dalam kurung Zeus diciptakan dalam budaya di mana Zeus adalah dewa utama. Nama Yesus atau Yesus berkontribusi menyumbang pada nilai-nilai politeistik yang menjauhkan atau memisahkan Mesias atau Mesias dari identitas dasar Torahnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kebiasaan orang Kristen kalau mau menamai Yeshua atau khususnya Yahweh itu diubah menjadi sebutan atau nama yang tertinggi di daerah asal. Maka ada Bapak Yahweh disebut Puang Matua. Itu kalau tidak salah dari Toraja atau dari Makassar begitu. Jadi kalau di Jawa karena yang ucapan atau nama yang tertinggi Allah, jadi Allah Bapa. Makanya orang Kristen kalau ditanya siapa nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, banyak yang mengatakan Allah Bapa. Saudara-saudara, padahal Allah Bapa itu sebutan, bukan nama. Dan itu sebutan yang salah. Itu loh. Ya. Jadi terus nama yang sesuai dengan firman-Nya itu apa? Ini yang harus kita pelajari. Lanjut. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Aramaik namanya adalah Yeshua, bukan Yahshua. Ada orang yang mati-matian ngotot namanya harus ada Yahnya. Tidak ada itu. Ya. Kalau Yeshua ada, yaitu Yeshua dalam bahasa Arab. Tapi kalau Yahshua, karena Yahshua itu adalah Yahweh-Shua, itu bukan nama, tapi itu sebutan untuk Yeshua. Karena itu Yahshua itu Yeshua, tapi Yeshua bukan Yahshua. Karena Yahshua itu hanya artinya Yahweh penyelamat atau Yahweh yang menyelamatkan. Sedangkan Yeshua itu nama. Tetapi nama diri Yeshua juga mengandung arti. Nanti kita lanjut. Yeshua itu hurufnya Yod Sin Waw Ayin. Yodnya saja itu sudah berarti Yahweh. Sin Waw Ayin itu artinya menyelamatkan. Jadi Yeshua itu artinya dia, yaitu laki-laki, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Karena itu kalau melihat dari Strong Exhaustive Concordance, maka nama Yahweh itu selalu berbentuk maskulin atau laki-laki wujudnya, ya. Makanya ketika Bapak Yahweh menampakkan diri kepada Abraham, itu wujudnya laki-laki. Paham saudara-saudara? Lanjut. Nah, namanya itu Yeshua. Wehi yoledet ben wekarata et smo Yeshua kihu Yosea et amo mekato tehem. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat yang ke-21. Ada orang yang mengatakan Yahshua itu adalah nama dalam bahasa Aramaik. No, saya punya kitab bahasa Aramaik yang tadi itu. Ya, kalau mau lihat ada di kantor saya. Lanjut. Nah, ini yang dalam bahasa Ibrani, ya tadi sudah saya bacakan. Wahi yoledet ben wekarata et smo Yeshua kihu Yosea et amo mekato tehem. Sekarang yang dalam bahasa Aramaik, ta'alat din bara wa takara sime Yeshua hu geir nakuki la'aman min kata Yehun. Ini kalau di
artikan, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hurufnya sama, Yod Sin Waw Ayin juga, Yeshua. Jadi baik dalam bahasa Aramaik maupun dalam bahasa Ibrani bunyinya Yeshua, bukan Yahshua, bukan yang lain, ya. Karena nama beda dengan bahasa. Lanjut. Jika sudah tahu namanya adalah Yeshua, jangan diada-adakan yang tidak ada dan jangan meniadakan yang ada. Kitab suci mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Karena itu kalau kita tidak menyebut Yesus, bukan berarti Yesus itu salah. Tetapi kan kita sudah tahu nama aslinya. Bisa dipahami saudara-saudara. Karena itu kalau ada orang mengatakan yang saudara sembah Yesus atau bukan, salahkah kita mengatakan Yesus? Tidak salah. Tetapi karena saya sudah tahu nama aslinya, ya saya pakai nama yang asli. Tapi saya heran orang Kristen ini lebih suka nama palsu, nama terjemahan. Nama terjemahan pun punya kuasa, Pak. Lah sekarang kalau nama terjemahan saja punya kuasa, nama asli kira-kira jauh lebih berkuasa atau tidak? Jauh lebih berkuasa. Saya waktu kemarin survei ke Bali, jalan-jalan di Legian, ada orang jual Rolex, jam Rolex, ya. Jam Rolex itu jam mahal, saudara-saudara. Pakainya emas. Harga aslinya itu sekitar 90 juta ke atas. Kemarin itu dijual 150 ribu. Rolex loh saudara. Tak nggo ben ketok gaya loh. Rolex. Ya. Tapi ternyata ngaco jamnya. Saudara-saudara. Nah di Facebook ada orang jual Rolex lagi bagus. Wah iklannya luar biasa. Harganya juga sekitar 150-an. Ah saya beli ah. Karena mau beli yang asli kan mahal. 90 juta ya saudara-saudara. Kenapa? Ya bisa lebih dari itu. Makanya itu yang 90 juta itu yang paling murah loh saudara untuk Rolex. Ya. Makanya saya beli lagi, wah modelnya bagus. Lah begitu sampai di rumah diputer ora iso. Itu KW saudara-saudara. Tapi orang Kristen lebih suka yang KW. Ya. Ya paling kalaupun saya misalkan punya jam Rolex, orang akan mengatakan itu jam Rolex apa? KW. Kecuali kalau yang pakai jam Rolex itu presiden. Walaupun tak kasih jam Rolex KW, orang akan mengatakan jam Rolex asli. Bisa dipahami saudara-saudara. Ya cuman pengen saja gitu, jam Rolex kok harganya 150, ah jajalah. Diputer nggak karu-karuan ngaco, itu ada cetetannya 3 diginikan nggak bisa jalan. Walah ini, ya. Karena itu kalau saudara sudah mengerti nama Yeshua, pakai nama aslinya saja. Walaupun nama Yesus itu masih benar karena tidak ada hurufnya. Nah sekarang saudara-saudara, Allah itu tidak ada, jadi jangan diada-adakan. Yeshua dan Yahweh yang ada jangan ditiadakan. Tapi untuk menyatakan itu orang takut.
Saya bilang orang Kristen itu orang yang paling aneh di dunia. Tidak berani menyatakan kebenaran. Makanya saya katakan pendeta kalau sudah khotbah, saudara-saudara, kita harus berani mati, saudara-saudara. Walaupun harganya mahal, kita harus berani bayar, saudara-saudara. Tapi untuk ngomong Yahweh, oh itu tidak bisa dibunyikan, Pak. Siapa sih ngomong? Orang Yahudi tidak membunyikan itu bukan karena tidak bisa membunyikan, tapi karena taat kepada Talmud. Ayatnya sudah sering saya sampaikan. Daripada taat kepada firman, ya. Nah, sekarang apa kata Dautoni? Dautoni ini mantan dukun yang diberitakan tentang nama Sang Juru Selamat. Kita dengar videonya, 1 menit. Tahun 1993 saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali. Ya. Itu ketemu langsung, face to face. Ya. Tetapi tidak bisa lihat wajahnya. Ya. Cuma lihat wajahnya penuh kemuliaan. Ya. Hanya ada lubang paku di sini. Ya. Di sini ya. Nah, iya. Nah, tahun 96, 97 ya, 96 ya. Ya. Itu terjadi kecelakaan dan saya dibawa malaikat ke surga. Ya. Dan waktu itu saya melihat roh saya dibawa, dan sebelum menghadap Yang Maha Kuasa, saya harus masuk dulu satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, ya. Saya sudah pernah masuk ke situ. Luar biasa ya, melihat tabut perjanjian yang asli. Dan saya melihat tabut perjanjian. Ya. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang tempat, tentang kemah suci, adalah gambaran dari tempat itu. Iya, oke. Jadi yang aslinya itu di surga. Aslinya di surga, oke. Nah, sedangkan Musa membuat contohnya itu dari sana gitu loh. Iya. Nah, di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. Iya. Dan aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah Yeshua HaMashiach. Iya. Jadi pada waktu saya di surga, ya, tangannya gini. Siapa punya tangan gitu? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Oke. Dan dia berkata, akulah Yeshua HaMashiach. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan dirinya Yeshua HaMashiach. Begitu kata-katanya Yeshua. Iya. Oh. Iya. Jadi bukan Yesus Kristus, bukan Yesus, tapi Yeshua HaMashiach. Iya. Terus? Yeshua HaMashiach. Iya. Nah, aku telah mati, bangkit hidup kembali. Iya. Langsung tangannya gini. Nah, dari telapak tangannya ini langsung keluar sinar yang sangat luar biasa. Ya. Saudara, tapi Kristen yang ngotot harus Allah, bahwa Allah huruf besar semua, perhatikan, huruf besar semua, Allah hanya saja huruf besar maupun huruf kecil semua itu bukan milik Islam. Karena sebelum Islam lahir, orang Kristen Arab sudah memakai Allah. Ini saya banyak dihujat, saudara-saudara. Karena saya mengatakan kembalikan kepada umat Islam, kata Allah itu. Kenapa? Karena kan sudah dijadikan nama untuk rujukan kitabnya, yaitu Al-Quran. Sedangkan orang Kristen ini nama Tuhannya kan kayak siluman. Ganti-ganti sesuai dengan negara dan sukunya berbeda-beda. Itu juga saya dihujat. Saya dihujat, orang-orang Kristen dihujat pendeta-pendeta, bukannya minder, senang saya malah, saudara-saudara. Karena artinya bahwa suara saya didengar, ya. Nah, perhatikan. Tadi dikatakan sebelum Islam lahir sudah ada nama Allah. Lah yang mengatakan bahwa sebelum Islam lahir belum ada nama Allah siapa? Saya katakan benar, 1.000.000% benar, bahkan semiliar-miliar-miliar% benar. Sebelum Islam lahir sudah dipakai oleh orang Kristen Arab nama Allah. Namun
Allah itu diadopsi Kristen Arab berasal dari nama dewa atau sesembahannya orang Arab kuno suku Quraisy zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Ya. Jadi kalau mau bicara sejarah jangan tanggung-tanggung. Sejarah tertua adalah kitab suci. Apa yang tertulis loh ya. Kalau penulisannya mungkin ada yang lebih tua, tapi isinya yang berisi sejarah itu adalah yang tertua kitab suci. Sekarang kita lihat statement dari seseorang, kita dengarkan. I will answer, by the way, I'm not running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. Perfect. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. For you to know. Yeah, excellent. Excellent. We never claim this. Absolutely. And very as good. Well, yeah, of course. Very good. Thank you. I don't need to do it. Well, we are agreeing on that, so thank you. Allah mentioned to us in the Quran about His name. And He named Himself, Tabaraka wa Ta'ala, as Allah. And He named Himself as well revealed on the tongue of the Prophet ﷺ, on the Quran or on the tongue of the Prophet ﷺ. Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. I really appreciate you agreeing on camera that Yahweh of the Bible is not the same as Allah of the Quran. Jadi sudah paham sampai di sini saudara-saudara? Tapi banyak orang Kristen yang tidak paham. Sekarang kita dengar suara dari Bante Otamo Mahatera. Kita dengarkan suaranya. Konsep ketuhanan setiap agama tidak sama. Apakah yang disebut tidak sama? Namanya masing-masing tidak sama. Tuhan ini dalam agama Kristen apa namanya? Yesus. Allah, anak Allah, Bapa Yesus. Siapa namanya? Tuhan dalam agama Kristen. Allah. Ada yang Allah, ada yang Yesusnya sendiri diibaratkan sebagai Tuhan. Sebetulnya Tuhan dalam Kristen itu namanya Yehovah, Yahweh. Belum pernah dengar ya? Yahweh, Yehovah. Kalau dalam bahasa Alkitab sendiri Tuhan. Jadi Bante juga ngerti nama Yahweh. Tapi orang Kristennya menolak. Aneh apa tidak? Aneh. Ya, karena tidak ngerti, diajari, tidak mau tahu. Nah, sekarang saya akan buktikan siapakah Allah yang diadopsi oleh Kristen Arab. Kita lihat. Nah, ini di dalam buku Passing Over saya pernah mengajar kepada saudara. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Ya enggak masalah. Cuman saya mau memurnikan kekristenan gitu loh. Ya. Jadi jangan hanya karena ikut-ikutan. Menurut Winet seperti dikutip Al-Faruqi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep yang selama itu diyakini oleh orang Arab. Ya enggak masalah. Tapi kita kan punya Tuhan sendiri. Ini adalah bukunya umat Islam, saudara-saudara. Yang tadi saya baca itu ini, ya. Kemudian ada lagi bukunya umat Islam yang lain. Ini agama-agama manusia. Ini semua bukunya ada di kantor saya. Jadi kalau orang ngomong Pak Yakob ngawur, datang ke Ambarawa. Saya tunjukkan. Ini sejarah, ya. Terus, nah, buku tadi bunyinya begini. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini.
Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah yang disembah penduduk Mekah bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencipta, penganugerah tertinggi dan penentu nasib manusia. Dewa ini dapat menimbulkan perasaan keagamaan yang benar-benar serta pengabdian yang tulus. Melalui renungan yang sering berlangsung sepanjang malam, kenyataan Allah itu semakin lama dirasakan Muhammad sebagai makin terbukti dan makin mengesankan, sekaligus menakutkan dan mengagumkan. Nyata ibarat kehidupan, nyata ibarat kematian, dan nyata sebagai jagat raya yang diciptakannya sendiri. Allah itu lebih besar daripada yang disangka masyarakatnya selama ini. Demikian keyakinan Muhammad. Tuhan ini yang keagungannya melimpah dari gua padang pasir itu untuk mengisi seluruh langit dan bumi, pasti bukan sekadar dewa atau yang terbesar di antara dewa-dewa yang ada. Dia adalah persis seperti apa yang disebutkan oleh namanya secara harfiah, Tuhan Esa dan satu-satunya, Esa dan tanpa saingan, dan selanjutnya. Bagi saya tidak masalah, karena itu adalah iman saudara kita umat Islam. Dan buku ini bukunya orang Islam loh saudara. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ini ada orang Islam yang marah, berarti belajarnya kurang jauh. Ya. Nah sekarang bukunya Kristen, Jerusalem Countdown, ini juga ada di kantor saya. Ini karangan dari Dr. John Hagee. Isinya apa? The name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Allah cannot be found in Hebrew Old Testament or the Greek New Testament. Allah is not the same as the God of Abraham, Isaac, and Jacob according to the Bible. God is knowable. Jadi Allah berasal dari kata Arab yang mengacu kepada penyembahan terhadap dewa Mun. Mun itu apa? Bulan, ya, dewa bulan. Di Islam Arab sebelum sebelum Islam lahir, Allah tidak ditemukan di dalam kitab berbahasa Ibrani Perjanjian Lama maupun bahasa Yunani Perjanjian Baru. Allah tidak sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, karena di dalam kitab suci berbahasa Ibrani atau Tenak, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub itu namanya siapa? Yahweh, saudara-saudara. Jadi ini bukti bahwa Allah itu nama sesembahan lain yang bukan berasal dari kitab sucinya umat Nasrani. Saya malah lebih mengapresiasi umat Islam. Tadi Ustadz Zuma katakan mau di negara manapun termasuk negara yang memusuhi Islam, Allah tetap Allah. Tapi orang Kristen, Yahwehnya macam-macam, sebutannya macam-macam. Kenapa seperti itu? Karena setan tahu betapa luar biasanya nama Yahweh, sehingga takut kalau disebut. Ya. Sekarang lanjutkan satu lagi. Ini In Light of History, Islam in Light of History. Ini adalah buku wajib sekolah tinggi teologi di Amerika. Saya dapatkan ini waktu saya ke Amerika beberapa tahun yang telah lalu, di mana saya diberi buku ini gratis. Ya. Ini juga bukunya ada di kantor saya. Terus, nah, ini bahasa Inggris semua, nanti dibaca saja sendiri. Artinya nanti ditanyakan sama yang ngerti. Jadi Allah itu bisa dipakai karena Al-Ilah. Ini menurut orang Kristen yang ngotot nama Allah bisa dipakai, ya. Yang ngotot bahwa nama Allah itu tidak boleh dihilangkan dari kekristenan karena sudah dari dulu. Nah, kalau bicara dari dulu artinya bicara sejarah,
Sejarahnya tidak ada Allah di dalam kitab berbahasa Ibrani maupun Aramaik. Karena Allah itu nama seperti Yanto, Bambang, Budi, Yahweh, Yakub, itu nama. Sedangkan ilah itu sebutan seperti Gusti, Elohim, Dewa, Tuhan, Hakim, Guru, itu sebutan. Sampai di sini saudara bisa membedakan antara sebutan dengan nama? Bisa ya. Jadi kita harus membedakan antara sebutan dengan nama. Jadi kalau orang Kristen yang ngotot bahwa nama Allah bisa dipakai karena itu berasal dari Al-Ilah, kita dengarkan video berikut ini. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelt in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. Jadi Allah beda dengan Al-Ilah. Hurufnya saja beda tadi ya. Sekarang kita dengarkan apa yang disampaikan Christian Prince. Kita dengar. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims, and I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God, it's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Jadi Christian Prince mengatakan dia setuju pengadilan di Malaysia bahwa orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah atau Allah, karena itu adalah Tuhannya umat Islam ya. Tetapi anehnya Tuhan pakai umat Islam untuk kembali kepada nama sesembahnya sendiri. Justru orang Katoliknya tidak mau. Padahal nanti saudara lihat kitab sucinya orang Katolik dalam bahasa Inggris. Saya punya yang bahasa Indonesia, tapi dipinjam oleh seseorang yang waktu itu menggugat LAI, sampai sekarang tidak dikembalikan. Belum dikembalikan. Mudah-mudahan yang
minjam buku saya, nonton YouTube ini sehingga mengembalikannya kepada saya. Ya. Jadi Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Nah, sekarang kita mendengar apa pernyataan dari sahabat saya Sahril Komar. Ini suami dari Bu Lili, ayahnya Gif. Ya, kita dengar suaranya. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudorinya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi jelas ya saudara-saudara, sedangkan Pak Sahril Komar ini dulu penerjemah kitab, bukan penerjemah kitab, tapi penerjemah bahasa Arab. Jadi ngerti betul ya. Nah, ada orang Katolik khususnya yang ada di Malaysia marah-marah. Walah diganti Yahweh apa wih kan gitu. Nah sekarang kita lihat kitab suci pastoral Katolik memakai nama Yahweh. Sayangnya masih dianggap masih ada Allahnya karena Allah itu dianggap sebutan. Katanya di dalam kitab tidak ada Allah sebagai nama diri. Orang mengatakan begitu.
Orang Kristen yang mengubah Allah menjadi Yahweh itu tidak tahu bahwa Allah yang dimaksud di dalam kekristenan itu adalah hanya sebutan saja katanya. Nah, sekarang saya tunjukkan ayatnya di dalam Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Menurut tata bahasa Indonesia yang baik, kalau ada kalimat Allah Israel ialah Allah, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Nah, pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Tuhan yang bernama Allah? Tidak pernah ada, karena sesembahannya orang Israel itu siapa? Yahweh, ya. Nah, cara mempertahankan nama Allah masih juga dipertahankan oleh orang Kristen. Kalau tadi dikatakan itu tidak masalah karena berasal dari Al-Ilah. Sekarang ada pemahaman bahwa Tuhan itu maha segala-galanya dan tidak terbatas. Saya setuju bahwa Tuhan itu maha segala-galanya dan tidak terbatas. Namun perlu diingat, kitab sucinya umat Kristen itu bukan manusia yang membatasi, melainkan Tuhan yang maha segala-galanya yang tidak terbatas itu yang membatasi dirinya sendiri agar manusia tidak menurut maunya sendiri. Orang yang berpaham Tuhan yang maha segala-galanya dan tidak terbatas itu tidak boleh dibatasi oleh manusia, menurut saya itu salah paham. Tidak sadar bahwa yang membatasi itu Tuhan yang maha segala-galanya dan yang tidak terbatas itu sendiri. Kenapa Tuhan membatasi dirinya sendiri? Karena agar manusia mampu mendeskripsikan dirinya, ya. Nah, Tuhan yang sudah membatasi dirinya sendiri saja, manusia masih belum bisa mendeskripsikan dirinya, bahkan mendikte Tuhan dan menyalah-nyalahkan Tuhan. Buktinya ada yang mengatakan apa? Masa Tuhan jadi seperti manusia? Tuhan kalau menjadi seperti manusia bisa enggak? Kalau manusia jadi seperti Tuhan bisa enggak? Enggak bisa. Masa Tuhan lahir dari rahim manusia? Masa Tuhan mati disalib? Itu yang didengung-dengungkan. Tetapi bangkitnya kenapa tidak pernah disebut? Nah, namanya Tuhan, mau mau bagaimanapun tidak masalah. Dia mau jadi berapapun, mau jadi apapun tidak masalah. Wong dia Tuhan maha segala-galanya, ya. Kenapa ada orang berpikir seperti itu? Karena dianggap Tuhan itu harus masuk akal. Tuhan itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal manusia. Nah, kenapa Tuhan membatasi dirinya sendiri? Di dalam Yohanan atau Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Ini bukti Tuhanlah yang membatasi dirinya sendiri dan punya aturannya sendiri. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak mampu menyelamatkan manusia dengan cara yang lain? Bisa enggak? Bisa, tapi Tuhan maunya menyelamatkan melalui nama Yeshua HaMashiach. Ya jangan ditentang, memang itu aturannya. Istilahnya kalau orang mau tinggal di Indonesia harus menurut aturan negara Indonesia. Jangan negara lain aturannya dibawa-bawa ke Indonesia. Nah, sekarang saya tunjukkan Alkitabnya nih. Kitab Suci Komunitas Kristen edisi Pastoral Katolik. Ini punya saya sebelum dipinjam, belum kembali itu, ya. Ini isinya. Nah, ini ada banyak Yahweh, Yahweh. Aku ini Yahweh, itu namaku. Jadi kalau ada orang Katolik yang ngomong gereja kita sesat, berarti belajarnya kurang banyak. Suruh tanya sama pastornya.
Jadi pemakaian nama Allah dalam kekristenan itu menyakitkan hati umat Islam yang sudah menjadikan Allah sebagai nama dalam Al-Quran. Buktinya ini, surat Al-Ikhlas 112 Al-Ikhlas ayat 1-3. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lah kok di Kristen ada Allah Bapa, Allah Anak, mungkin ada Allah Bibi dan sebagainya, Allah Tante. Jadi pertanyaannya, Ustadz Zuma marah-marah masuk akal atau tidak? Nah, saudara sudah menjawab, masuk akal. Sekarang kesimpulannya, saya sampaikan beberapa. Yang pertama, Yahweh beda dengan Allah. Kalau sama, tidak perlu ada dua keyakinan. Sorganya beda, utusannya beda, kitabnya beda. Tapi kan beda bukan berarti bermusuhan, ya. Bahkan Ustadz Zuma tadi katakan tidak ada perdebatan karena ada di relnya masing-masing. Banyak orang Kristen diajak ribut. Saya ngomong seperti ini orang Islam mendukung, saudara-saudara. Karena tidak ada perdebatan, saya tidak mengganggu mereka dan mereka tidak bisa mengganggu kita. Karena kita ada di relnya sendiri-sendiri. Kalau ada orang Kristen mau pindah Islam bagaimana? Ya monggo kerso, silahkan. Demikian pun sebaliknya, kalau ada orang Islam pindah ke Kristen, ya itu artinya sudah ngerti kalau beda. Tergantung pilihan masing-masing, itu kan hak asasi manusia. Ya, asal jangan jalannya orang diterak. Di Indonesia jalan naik mobil di kanan atau kiri? Di kiri. Kalau setirnya di kanan, ya. Tapi kalau di Amerika setirnya kiri, jalannya di kanan. Jadi jangan nyetir mobil di Indonesia seperti nyetir mobil di Amerika, jalannya di sebelah kanan, ya tabrakan, saudara-saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, Yeshua itu beda dengan Isa. Yesus, Yashua, Yahwa muncul karena tidak ada hurufnya. Namun saya anjurkan meskipun Yesus, Yashua, Yahweh itu bisa dipergunakan, namun karena sudah tahu nama aslinya ya pakai saja nama yang asli karena pasti jauh lebih berkuasa. Ada orang ngomong gini, mana ada orang Kristen menyembuhkan orang sakit pakai nama Yeshua bukan Yesus. Lah saya sendiri sembuh dari sakit pakai nama Yeshua, bukan kata orang, saya sendiri ngalami. Yang ketiga, Allah itu bukan terjemahan atau bahasa, tetapi adopsi dari nama diri sesembahannya suku Quraisy. Sekarang bagi saudara-saudara yang nonton YouTube ini, saya katakan khususnya para murtadin, kalau Anda meninggalkan agama lama yang menggunakan nama Allah, di Kristen masih menggunakan nama Allah, apa salahnya tetap tinggal di tempat yang lama saja? Karena yang disembah langsung Bapaknya, penciptanya. Kalau yang di Kristen kan melalui putranya. Dan kalau bicara soal putra ini bukan berarti Tuhannya berputra, brojoli, bukan. Tapi seperti yang saya katakan, anak itu ada anak baju, itu kancing, anak panah itu senjatanya. Kalau yang melengkungnya itu apa namanya? Busurnya, ya. Anak Ambarawa bukan berarti Ambarawanya punya anak. Jadi cari perbedaannya supaya jangan saling bersinggungan, berjalan di relnya masing-masing. Kalau dulu kan dikatakan kita harus cari persamaannya, saya tidak setuju. Yang benar cari perbedaannya. Kalau berbeda, silakan jalan di rel masing-masing. Berbeda kan bukan berarti musuh, betul tidak saudara-saudara? Ya, ini saja yang saya sampaikan. Kiranya
saudara bisa memahami dan menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau kembali menyegarkan iman kami tentang siapakah Yeshua, siapakah Yahweh, dan siapakah Allah, sehingga kami dapat menunjukkan doa-doa kami sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan isi hati Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang dari rumah masing-masing, baik melalui streaming, melalui YouTube, melalui radio, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, baik yang berasal dari kota Ambarawa maupun yang dari luar kota, baik yang dari Jogja, dari Ambarawa, Engkau berkati, dari Jepara, Engkau berkati ya Tuhan. Demikian pula yang dari Salatiga, dari manapun, Engkau tolong tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini Engkau pakai semakin hari semakin herang. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyus mereka. Bapa Yahweh memberkati Engkau dan memelihara Engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.